Oke, eh, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan. Di mana dalam proses itu juga kita bisa membedakan materi apa yang biasanya di-cover dalam ekonomi sumber daya alam dan materi yang mana yang di-cover dalam ekonomi lingkungan. Karena biasanya dibagi dua. Mungkin eh, untuk menggambarkan keterkaitan dari ekonomi dan lingkungan, kita bisa gambar dalam diagram seperti ini. Jadi kotak ini mewakili eh, ruang di mana ekonomi dan alam itu saling terkait. Nah, kita akan bedakan eh, bahwa ekonomi itu bagian dari kotak alam atau kotak lingkungan ini. Jadi kalau kita bisa membuat sebuah uh, elips. Nah, elips ini mewakili perekonomian. Oke. Sementara sisanya itu adalah alam atau nature. Gitu. Nah, di dalam perekonomian itu sendiri itu ada aktornya, ya. Dalam hal ini yang paling utama adalah produsen dan konsumen. Nah, produsen melakukan aktivitas produksi, memproduksi barang. Barang itu nanti dikonsumsi oleh konsumen. Jadi ini memproduksi barang, G, ya. Tetapi untuk memproduksi barang tersebut, produsen menggunakan alam sebagai sumber dari bahan mentah atau raw material. Jadi alam mensuplai raw material, namanya menyuplai raw material atau bahan baku untuk proses produksi, ya. Jadi itu fungsi dari alam yang pertama di mana terkait dengan perekonomian. Nah, dalam proses produksinya, produsen selain menghasilkan barang juga memproduksi residu hasil produksi. Jadi dia menghasilkan residu ini, tapi residu tersebut melewati dulu proses sini, dimana setelah melewati proses ini ada bisa terjadi proses recycling. Jadi ini adalah residuals atau RP. Kemudian ini recycle atau RPR. Setelah melalui proses residual recycle, baru dia
discharge. Atau RPD. Oke. Nah, konsumen juga sama. Ketika dia melakukan proses konsumsi, dia juga menghasilkan residu. Oke. Sebagian di recycle, dan dibalikan ke proses produksi lagi untuk diulang. Setelah itu sisanya baru di discharge. Jadi ini di discharge, dikembalikan, maksudnya ini di discharge ke RCD. Ini recycle dari konsumen, RCR. Gitu. Oke, jadi pada akhirnya bahan baku yang diambil oleh produsen diolah, dijadikan barang dan jasa, dikonsumsi oleh konsumen. Ketika dalam proses konsumsi dia ada residual. Ini lupa, di sini residual. RC. Oke, jadi dari sini sebenarnya kita bisa membagi dua kajian dari ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Ekonomi sumber daya alam dan ekonomi sumber daya alam itu adalah ilmu ekonomi yang mencoba mempelajari sebelah sini, di sini. Jadi proses di mana hubungan antara alam dan perekonomian itu adalah ketika dia kaitannya dengan penggunaan alam sebagai bahan baku. Ini. Jadi ini kalau boleh saya ini adalah SDA. Ketika ekonomi itu dikaitkan dengan alam dalam proses di mana dia mengeluarkan polusi atau discharge residual ke alam, nah bagian yang ini adalah ekonomi lingkungan. Jadi itu materi yang membedakan sebelum UTS dan sudah UTS. Jadi ini sang ESDA, ekonomi sumber daya alam, itu adalah bagian sebelum UTS, dan ekonomi lingkungan itu bagian sudah UTS. Itu umumnya terkait dengan bagaimana hubungan antara ekonomi dan lingkungan terkait di mana proses konsumsi dan produksi atau aktivitas ekonomi di dalam perekonomian menghasilkan residu yang akhirnya di-generate kembali ke alam. Begitu kira-kira. Nah, dari beberapa hal bisa kita tarik sebenarnya dari diagram ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan hukum kekekalan energi, ya. Atau bisa juga sering juga disebut dengan the first law of thermodynamics. Okay. The first law of thermodynamics itu bilang apa yang diambil dari alam oleh perekonomian M itu pada akhirnya harus sama dengan apa yang di discharge. Nah, ini hukum the first law of thermodynamics. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa substitusikan sehingga
kita bisa samakan bahwa bisa juga kita artikan sebagai M itu adalah setelah melalui proses, ya, setelah melalui proses diambil di sini, masuk ke sini, si M ini masuk ke produsen, itu kan menghasilkan dua hal, ya. Goods, G, ya, dan juga residual atau RP. Jadi M itu adalah G plus RP. Oke. Nah, berapa yang di discharge? Itu ya pada akhirnya tergantung dari berapa yang di recycle. Jadi kalau kita kurangkan ini dengan ini di recycle, ini dengan yang recycle yang ini, itu akan sama dengan M. Jadi RP dikurangi RPR minus RCR. Ini sama hasilnya. Jadi ini cara lain melihat hukum dari the first law of thermodynamics. Cuman yang penting dari gambar ini adalah kalau kita concern dengan apa yang kita discharge ke lingkungan, bagaimana caranya kita mengurangi discharge ke lingkungan? Ya ada beberapa cara, ya. Cara yang paling gampang adalah tentunya kita kurangkan G, misalkan. Kita kurangi. Jadi reduce G. Bagaimana reduce G? Ya memang susah. Kita reduce G itu berarti kita mengurangi konsumsi, kita mengurangi jumlah penduduk, itu reduce G. Tapi selain itu tentu ada cara lain. Cara yang kedua adalah efisiensi dalam produksi supaya kita bisa mengurangi residualnya. Reduce dari produksi. Jadi kita membuat teknologi yang lebih bersih, ya. Yang lebih efisien, tidak ada sisa-sisa atau tidak ada waste yang banyak. Cara yang ketiga itu adalah dengan meningkatkan recycling activity, recycle more. Jadi itu kira-kira langkah yang bisa kita lakukan. Melihat diagram ini, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu banyak memberikan discharge terhadap lingkungan. Oke, di bagian kali ini saya akan mencoba untuk menerangkan konsep yang terkait dengan polusi, ya, yang nanti ada kaitannya juga dengan economic of pollution. Mana hal yang harus dipahami dulu itu apa yang dimaksud dengan emission, apa yang disebut dengan ambient quality, dan yang terpenting untuk ekonomi adalah damage. Karena nanti unitnya emissions dan ambient quality itu biasanya unit teknis. Jadi misalkan mikrogram gitu ya, atau ton gitu. Tapi kalau damage itu umumnya nanti pada akhirnya harus diterjemahkan dalam dolar, ya, atau rupiah. Itu dimana ekonomi mulai masuk dalam aspek ini. Cuma untuk memahami itu dan bagaimana keterkaitannya, mungkin ada juga yang harus dipahami betul, ya. Pertama, emission itu kita tahu bahwa sumbernya bermacam-macam, ya. Jadi cuman sumber dari emisi itu tak lain dan tak bukan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah proses production atau proses consumption. Jadi production atau consumption. Nah ini source-nya, ya.
source dari jadi source dari polusi. Jadi ini katakanlah source one. Cuman production dan consumption kan bisa terjadi di beberapa tempat. Ya. Bisa source 2 sumbernya ya. Source 3. Jadi ini adalah contoh dan ini bisa N ya, bisa banyak. Nah, proses production dan consumption ini menghasilkan residuals. Jadi dia menghasilkan residual dan residual ini belum jadi discharge karena dia akan ditreat dulu kan, ada treatment dulu. Treatment melalui ya treatment proses ya. Treatment proses. Jadi treatment di sini di treatment. Jadi masuk ke proses treatment. Apa yang ada di dalam proses treatment itu? Ya macam-macam ya. Bisa di storage, bisa di recycling, ya. Terus handling ya. Gitu. Ini tapi intinya ini adalah treatment. Gitu. Nah, kalau sudah melalui treatment, maka kalau masih ada keluar, dia sudah menjadi polusi. Ya. Jadi itulah mulai dia menjadi yang disebut dengan emissions. Jadi dia dapatlah emission. Emissions. Emission itu bisa tergantung waktunya di mana, bisa tergantung jenisnya apa, dan bisa tergantung di mana tempatnya, location. Ya, emission. Jadi emissions itu sisa hasil proses produksi dan konsumsi. Ya. Jadi flow-nya, jadi tambahan emisinya. Nah ini akan melewati apa yang disebut dengan medium, gitu. Ya, mediumnya ada apa? Nah, mediumnya bisa land, bisa air, bisa water, gitu.
semua semua emission dari semua produk aktivitas ini pada akhirnya akan melewati medium medium ini tanpa kecuali. Ya, akan melewati medium ini. Nah, setelah si emisi ini melalui medium tersebut, dia akan masuk ke dalam proses yang lebih teknis, proses fisika, proses kimia, proses hidrologi, proses meteorologi ya. Kalau di dalam udara berarti ada proses meteorologi, di dalam lahan itu ada proses kimia ya, di tanah atau di dalam air berarti ada proses hidrologi. Oke. Setelah melalui proses tersebut, ini ada prosesnya misalkan di karena oke. Setelah melalui proses itu, maka dapatlah apa yang disebut dengan ambient quality. Dari ketiga media tersebut. Jadi ambient quality itu adalah kondisi existing yang terjadi. Jadi kalau misalkan di air seberapa kotor itu air sekarang gitu loh. Itu ambient quality of water gitu loh. Dan dia bisa bertambah kotor kalau ada tambahan emissions ke airnya tersebut ya. Nah, pada akhirnya ini kemudian akan mempengaruhi, inilah ambient quality ini yang akan mempengaruhi manusia. Manusia atau bukan manusia bisa saja ya. Jadi di sini human exposure. Di sini ada oke. Jadi disinilah exposure terhadap kualitas dari tanah, air, dan udara ini. Kemudian exposure siapa? Exposure human atau bukan human? Ya, human itu manusia, bukan human kan alam juga, hewan juga bisa kena ya. Tumbuhan juga bisa kena. Di situ terus juga ada selain exposure ada susceptibility. Jadi seberapa sensitif gitu ya. Seberapa sensitif human itu terhadap kualitas udaranya. Kalau misalkan tidak begitu sensitif ya mungkin nggak begitu berbahaya gitu ya. Tapi kalau cukup sensitif ya bisa berbahaya, tergantung jenisnya. Dan juga seberapa tinggi nilainya, values-nya ya, value dari dari exposure tersebut. Nah,
Kalau itu tiga hal itu sudah diperhitungkan, ya ada tiga hal, jadi exposure, susceptibilities, sama values, maka akhirnya didapatlah apa yang disebut dengan human and ecosystem damage. Gitu. Jadi chart ini Anda bisa lihat di buku, sebenarnya di buku Field and Allweiler di halaman 233 Anda bisa lihat untuk lebih jelasnya. Dan Anda bisa baca. Saya cuma menjelaskan aja supaya Anda bisa membantu Anda memahami. Intinya adalah ini catatan yang sangat penting untuk memahami apa kaitan antara polusi dan ekonomi. Karena pada akhirnya ekonomi itu mengukur damage dalam dolar. Untuk nyampe ke sana prosesnya panjang. Jadi pada akhirnya kita harus mengukur seberapa mahal sih damage yang ditimbulkan dari proses produksi yang selain menghasilkan barang jasa juga menghasilkan residu-residu yang sifatnya polutif gitu loh. Tentunya kita harus tahu dari mana, oke? Emisinya kemana mediumnya, kemudian bagaimana mempengaruhi ambient quality-nya, terus bagaimana exposure-nya, bagaimana sensitivitasnya, terus seberapa unit value-nya, baru kemudian kita bisa menghitung berapa human dan ecosystem damage yang terjadi sebagai dampak dari proses produksi yang menimbulkan polusi tersebut. Jadi itu kira-kira gambaran umum ini sangat penting karena merupakan landasan untuk kita bisa belajar ke step yang berikutnya. Oke, kita bahas sedikit ya tentang jenis-jenis polutan, ya. Type of pollutant. Polutan bisa dibedakan berdasarkan berdasarkan banyak hal ya. Salah satunya adalah seberapa lama dia ada di ambient quality, seberapa lama dia ada di medium. Gitu ya. Kalau salah satunya adalah misalkan yang seperti ini, misalkan ini adalah emissionnya, ini ambientnya. Oke. Nah, kalau gambarnya seperti ini, gitu ya, itu artinya kalau tidak ada emission, maka ambientnya 0. Artinya apa? Artinya ya sekali dia emit, ya hilang. Contohnya apa? Misalkan noise, ya, yang paling ekstrim, noise pollution. Nah, ini disebut dengan non akumulatif pollutant. Di non akumulatif pollutant. Tapi ada juga yang lain. Ini emission. Ini karena dia mulainya dari sini. Gitu. Artinya kalaupun tidak ada emission, ambient quality-nya ada. Ambientnya ada, dia ada di situ, di medium gitu loh. Ya. Apa contohnya? Banyak. Ya. Contoh yang paling ekstrim itu adalah ini saya sebut dulu, ini accumulative. Ya.
Contoh yang paling ekstrim itu adalah radioactive waste. Ya, satu kali misalkan reaktor nuklir bocor, radioactive waste-nya bocor, itu stay di sana udah ribuan tahun udah. Ya, jadi ada di situ terus. Gitu. Walaupun emisinya cuma sekali. Gitu. Nah, polusi-polusi yang lain itu banyak di antaranya. Ya, ada di antaranya. Selain itu, polusi juga bisa dibedakan berdasarkan apakah dia sifatnya lokal atau global. Jadi lokal itu kalau impact-nya ya hanya ada di suatu daerah gitu loh. Polusi udara dari kendaraan bermotor CO misalkan ya, yang dari knalpot itu lokal gitu. Tapi CO2-nya karena dia mengotori atmosfer kemudian menjadi greenhouse gas itu global. Jadi karbon dioksida itu global, tapi karbon monoksidanya itu lokal. Ya. Itu contoh dari kaitannya dengan ngebedain antara lokal dan global. Bisa juga dibedakan antara point source dan non point source. Kalau point source itu dia bisa diidentifikasi asalnya dari mana. Polusi dari dari pembangkit listrik tenaga uap atau tenaga batu bara misalkan ya. Power plant itu kan cerobongnya kelihatan. Itu point source, udah jelas dari situ. Tapi kalau misalkan polusi yang membuat tanah itu kualitasnya berkurang sebagai dampak dari proses kimia yang dilakukan di pertanian misalkan pupuk, pestisida dan lain-lain, itu kan susah itu mendeteksinya dari mana gitu loh. Karena melalui proses kimia yang cukup panjang di dalam tanah gitu loh. Sehingga akhirnya kualitas tanah atau itu menjadi tidak kualitas tanah atau kualitas air yang tanah yang diakibatkan oleh polusi tersebut itu terjadi tetapi tidak mendeteksi persis dari mana sumbernya gitu loh. Nah, itu non point source. Kemudian bisa juga dibedakan dari sifatnya yang apakah itu continuous atau episodik. Kalau continuous itu adalah emisinya terjadi terus-menerus gitu loh. Misalkan selama proses produksi barang terjadi, dia mengeluarkan emisi terus saja mengeluarkan emisi. Kalau episodik itu yang sifatnya kecelakaan misalkan. Misalkan Exxon Valdez atau lumpur lapindo misalkan. Kalau gitu bisa dikategorikan sebagai polusi ya. Nah, itu episodik atau misalkan bocornya tangki minyak di BP kemarin, British Petroleum ya, yang baru-baru ini. Nah, itu episodik sifatnya, kan mengotori lingkungan. Nah, itu tapi sifatnya tidak continuous tapi karena terjadi hal-hal yang tidak reguler ya. Itu yang sifatnya episodik. Jadi itulah bagaimana setidaknya 4 poin di mana kita bisa membedakan jenis polusi. Jadi berdasarkan tadi apa? Berdasarkan dari apakah dia continuous atau episodik, apakah dia point source atau non point source, apakah dia lokal atau global, apakah dia akumulatif atau non akumulatif.